Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutin kita setiap bulan Ramadan, yaitu pengajian. Dan ini sudah masuk ke sepertiga bulan Ramadan yang akhir. Ya, jadi ya semangatnya juga udah begitu. Semangat mutolaahnya juga udah begitu. Udah nggak segencar lagi awal-awal. Sekarang baca kitab dikit ngantuk. Karena fisik emang udah ngantuk. Iya, udah malas, konsen aja kita udah susah. Ini coba mau bikin apa gitu, mau bikin teks apa gitu buat kultum, buat khutbah, malas banget sih. Sekarang kita akan lanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza tasyahhada ahadukum, apabila tasyahud salah seorang kalian, falyasta'iz billahi, maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah min arba'in, daripada 4 hal. Jadi banyak gitu di literatur agama pakai disebutin 4 begini, disebutin angka begitu loh. Bunyal Islamu ala khamsin, disebutin begitu. Tujuannya apa sih? Biar gampang diingat. Jadi ketika dia ngitung, oh ini cuma 3 nih, kan ini 4, berarti ini kurang gitu. Kalau dia ngitungnya lebih 6, ini kan 4, berarti itu lebih. Jadi gampang diingat. Coba kalau nggak pakai begini-begini, itu susah juga loh. Bunyal Islamu ala sahadati ala ilallah wa iqamis shalah. Iya, langsung disebutin lagi. Jamaah kasihan nungguin ada berapa nih? Iya, ngitungin. Tapi ketika disebutin berapa angkanya tuh ternyata gampang. Maksudnya pada zaman Nabi tuh orang udah pada begini belum sih? Kalau ternyata baru Islam yang begini, berarti Islam ngasih metode gitu loh. Metode sesuatu yang jadi gampang diingat. Pakai disebutin dulu, ini ada segini, ini ada segini. Jadi orang gampang ingatnya. Hukum Islam ada 6. Wah, Nah, kan gampang. tinggal nungguin baru 1. 2 jelasin. Lama loh sampai 6 gitu. Asal klop aja. Ini sininya 10, emang di sininya ada 10. Kadang-kadang kalau Khutbah kalau nggak klop gitu ngitungnya susah. Kayak Amil Jawazim 18 ini jurnia tuh. Pak Jawazimu sama niata asal dihitung-hitung. Nanti mana sih nggak ketemu-temu 18. Apa al-mansubatul asma'i itu ada 15 campur. Iya, pas kita hitung susah gitu. Saya malah anak-anak saya suruh coba Jawazim 18 coba hitung. Bingung tuh ngitung. Pasti ngitungnya kok nggak lebih ya kurang. Kok ambil izan jadi lebih ya pakai. aja wa bil fa'i wa wa au tuh kan gabungin tuh Kayak disebutin atu-atu. berapa aja. Yaqulu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Dia katakan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. 1. Jadi ini emang kita disuruh ucapin. Coba dah lihat kalian marin-marin ngasih pate bacaan. Pasti ada kata-kata kolanya atau yaqulu atau kul. Padahal kan bisa aja min arba'in. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Bisa aja begitu. Tapi enggak, di sini ada apanya nih? Yaqulu. Berarti emang bacaan-bacaan sholat itu enggak cukup dalam hati. Jadi emang harus kita kita ucapin begitu loh. Paling enggak bibir kita bergerak. Ya. Karena selalu ada kata-kata yaqulu, ada kulu, ada kata-kata gitunya. Wa idza qala imam sami Allahu liman hamdah qulu rabbana walakal hamd. Jadi ini juga begitu. Arba'in kan bisa aja langsung, tapi ada yaqulu, ya dia baca. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Nah, ini bakal dibahas nanti atu-atu Pak Kiai. Itu kalau dalam bacaan selalu ada kata kulu atau yaqulu gitu. Iya, kalau yang sifatnya bacaan. Iya, dari mana coba diperhatiin dah. Bacaan dalam sholat ya. Nggak harus sih, tapi banyak kan begitu. Ya. Wa min fitnatil masihid dajjal.
Yang keempat daripada fitnah al-masihid dajjal. Jadi masih bisa Isa, bisa juga dajjal, jauh banget ya. Masih cuma dua, yang satu Isa, yang satu dajjal. Pilihannya jauh banget romanya. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin iza farago ahadukum min at-tasyahhudil akhiri. Berarti ini riwayat yang Muslim kan jadi jelas. Kalau di atas kan tasyahud doang, tasyahud yang mana? Tasyahud kan ada dua. Iya, tasyahud awal baca ini juga. Nah ini riwayat yang Muslim ngejelasin bahwa adanya di tasyahud yang mana? Tasyahud yang akhir. Karena yang disuruh perpanjang itu tasyahud yang akhir, bukan tasyahud yang awal. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu qauluhu idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi ila akhirih. Wal amru bil isti'azati ba'da tasyahhudi li istihbabi. Maka perintah dengan berta'awuz setelah tasyahud untuk kesunahan. Wal muradu bi tasyahhudi huna al akhiru kama warada musarrahan fi riwayati muslimin. Dan yang dimaksud dengan tasyahud di sini adalah tasyahud akhir sebagaimana telah warid yang dijelaskan pada riwayat Imam Muslim. Wa fihi isyarun bi annahu la yustahabbu fi tasyahudil awwali li'annahu mabniun ala takhfifi wa adamil istihbabi yufdi ila khilafil aula. Dan padanya juga mengasih tahu dengan bahwasanya tidak disunahkan pada tasyahud yang pertama karena bahwasanya tasyahud pertama itu dimabnikan atau dibangun di atas yang ringan dan ketidakkesunahan yang mengakibatkan kepada khilaful aula. Iya, jadi tadi annahu mabniun ala takhfifi. Udah situ tuh. Wa adamul istihbabi, dan ketiadaan kesunahan baca ini yufdi ila khilafil aula. Jadi kalau dia baca ini pada tasyahud awal, berarti hukumnya khilaful aula begitu. Khilaful aula berarti belum sampai kemana? Makruh. Khilaful aula ambil makruh ayo tuh. Parahan mana ya? Parahan makruh lah. Kalau iya kalau khilaful aula kan bisa berarti iya cuman enggak ngambil yang abdol aja begitu loh. Karena yang abdol ini ditinggalin. Cuman kalau dia baca ini ya kagak batal salatnya. Cuman ya khilaful aula kata di sini yubdi ila khilafil aula. Terus Wa zahiru annahu makruhun, dan zahirnya bahwasanya itu makruh. Wa qala ashabuna asy-syafi'iyyatu yukrahu sholatu alal ali fi tasyahhudil awwali li'annahu mabniun alal qasri. Fa iza kana kadzalika fadwa'u fihi min babi aula annahu makruhun. Dan berkata oleh ashab kami ya dari golongan Syafi'i, dimakruhkan membaca sholawat di atas alu Muhammad pada tasyahud pertama karena bahwasanya itu dibangun di atas yang ringkas, yang pendek. Maka apabila adalah seperti demikian itu, maka doa padanya termasuk daripada babu aula, bahwasanya itu makruh. Ini tasawuf yang pertama wa ala ali Muhammad aja kagak. Allahumma sholli ala Muhammad udah. Wa ala ali Muhammad aja yang pendek banget disuruh tinggalin. Apalagi ini baca doa yang panjang kayak begini, apalagi ya min babi aula itu lebih annahu makruhun, lebih makruhan lagi baca yang panjang kayak gini. Berarti ini jelas adanya di tasyahud akhir, dan ulama kebanyakan bilang bahwa di ini hukumnya sunnah. Jadi kalau nggak dibaca juga nggak apa-apa. Cuman kalau kita lihat kandungannya di sini rasa-rasanya sayang kalau kita kagak baca. Lah iya nih ya Allah, selamat dari azab jahanam. Masya Allah nih kandungannya. Jadi jangan sampai nih kandungannya luar biasa. Jadi kita kagak baca cuman gara-gara itu kan cuman kagak sunnah doang gitu, kagak rukun. Ya sayang banget. Ini kalau kita lihat ini ya, Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam dulu baru azabil qabri. Ajab. Iya. Ada emang itu. Iya, harusnya kan secara harusnya kan kubur dulu baru ada. Enggak, dia mah kagak urutan. Ini wa min fitnatil mahya. Ini wa min fitnatil mahya kan berarti dia masih hidup. Oh sih malah fitnatil mahya duluan. Kagak nih kayaknya kagak urutan begitu, ya. Atau mungkin ini dari segi ini aneh kali, dari segi paling parahnya kali. Ini azab jahanam, terus azab kubur. Tapi fitnah dajjal lebih parah kan? Kalau ketemu. Kalau nggak nemuin, kalau nggak nemuin gimana? Selamat kan. Fitnah dajjal lebih dahsyat dari. Tapi ada kemungkinan nggak orang nemuin?
Bisa. Kita bisa kan nemuin bina dajjal? Ya kalau udah takdirin. Iya kan kita nggak tahu, makanya tetap aja disuruh minta perlindungan, begitu loh. Walaupun aja masa iya sih kita yang nemu bina dajjal, lah sampai tahu kiamat kagak ada yang tahu. Jadi mungkin bisa jadi ini dari segi ini aneh ya, mungkin gitu ya, tapi nggak tahu juga sih, yang nggak dibahas soalnya di sarah-sarah nih. Ini kebohongan nih ya. Apa sih? Dajjal bohong. Apanya? Masih. Dajjal. Dajjal, nama. Ada arti itunya ya. Iya mungkin bisa sih dicari. Iya dajjal begitu arti dasarnya apa mungkin bisa dicari. Orang yang kebanyakan dicarinya dari kata-kata masihnya. Iya bukan di dajjalnya. Cuman menarik juga tuh harusnya bisa dicari tuh kenapa dia disebutnya apa. Dajjal. Tapi zaman Nabi udah ada juga tuh orang yang dikata apa tuh. Dikata dajjal kalau salah udah pernah ya diterangin di mana ya? Di pondok apa di sini? Di sini. Di sini ya yang Nabi di kebun itu tuh, yang orang diparanin namanya Umar bin Khattab. Dajjal atau Yang Umar mau dibunuh kan? nah iya. Nabi jangan. Yang Umar mau dibunuh. In yakunhu lagi belajar nahu. Oh iya. In yakun. Iya lagi belajar nahu tuh kita bahas ke situ tuh. Ya Allah Robbi. In yakunhu ya iya. Ya Allah. Jadi di sini karena ngelihat artinya yang sedemikian dalam, Imam Ahmad akhirnya ini wajib mesti baca ini dalam mazhab Hambali mesti. Bahkan ada ulama tabiin Tawus dia tahu anaknya nggak baca ini suruh ulang sholatnya. Lu baca ini nggak tadi? Agak ulang sholat suruh ulang. Tawus kan terkenal juga istilahnya. Iya tabiin anaknya nggak baca ini suruh ulang ya karena sedemikian luas dalam nih artinya nih ya, aduh kita sebenarnya perlindungan. Tapi ini tasawuf kedua kan ya? Tasawuf kedua. Iya. Cuman emang yang berpendapat wajib itu Imam Ahmad doang. Imam Ahmad. Makanya kata muridnya kan murid-muridnya dikata gitu, untuk yang wajibin mah Imam Ahmad doang. Apa kata muridnya? Bisa jadi Allah emang pilih melalui Imam Ahmad mulutnya. Untuk mewajibkan ini. Iya, nggak mau ngalah. Ini jadi dipilih oleh Allah Imam Ahmad untuk menunjuk. Iya, Imam Ahmad wajib dia dibaca ini. Ya. Wa amara Tawusun ibnahu lama lam yata'awwaz min hazihil arba'i ayyu'ida sholata. Tuh anaknya disuruh ya. Tapi memang dari segi lapasnya juga kan di situ paliyas taiz. Nah, itu kan ada lamul amr. Ya, lamul amr kan ya tufidu lil wujub. Ya, al-asl amri lil wujub. Jadi alasan pertama tuh dari Imam Ahmad ya, karena di situ perintahnya aja pakai amr. Terus yang kedua ya kandungan daripada doanya ini. Paliyas taiz ya. Iya. Ya baca. Lanjut. Qauluhu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama ila akhirih. Allahumma asluhu ya Allahu. Huzifa minhu harfun nida'i wallahu munada. Wal mimu iwadun anya al-mahzufati. Ucapannya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama ila akhirih. Lapas Allahumma itu asalnya adalah ya Allahu, dibuang daripadanya huruf nidanya. Dan lapas Allah itu adalah munada, dan mim itu pengganti daripada lapas ya yang dibuang. Kan mim asalnya kagak ada, tapi ketika ya-nya dibuang, nah tuh mim gantiin siapa tuh? Gantiinnya. Cuman mungkin yang jadi pertanyaan kenapa harus huruf mim? Di antara huruf hijaiyah yang banyak itu ngapain sih dipilihnya huruf apa? Huruf mim biar gampang kali bacanya. Itu kan lebih akrab. Kata-kata yang udah akrab ya. Ya Allah. Yang min yang man enggak satu huruf aja kan yang dibuangnya kan tapi harusnya dibuangnya ya dua huruf ya. Iya malib. Min udah akrab ya. Untuk alasannya mim itu nih salah satunya nih. Mim itu karena dia identiknya sama jama hum antum. Nah kan ada mimnya tuh. Jadi mim itu identiknya sama apa tuh? Sama jama. Jadi orang ketika baca ya Allah yang biasanya buat doa begitu. Jadi diharapkan hati sama lisannya itu ngumpul. Nah iya nyatu gitu, jamak ngumpul. Jadi jangan cuma mulutnya doang, robbana atina hatinya kagak. Begitu. Jadi diartikan berkumpul antara hati dan lisan ketika dia berdoa. Makanya dipilihlah huruf mim yang identiknya dengan jamak.
Terus wa fihi at-ta'awuzu min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjali. Dan padanya itu adalah berlindung daripada azab jahanam dan daripada azab kubur dan daripada fitnah kehidupan dan kematian dan daripada fitnah al-masih ad-dajjal. Wa fitnatul mahya ma ya'ridu lil insani muddata hayatihi minal iftitani bid dunya wa syahawati wal juhalati wa azamuha wa wal iyazu billahi amrul khatimati indal mauti. Dan fitnah kehidupan yaitu apa yang datang bagi manusia selama masa hidupnya daripada fitnah-fitnah di dunia dan syahwat-syahwat dan kebodohan-kebodohan. Dan sepaling besarnya fitnah kehidupan, semoga Allah berlindung, waliyazubillah. Itu adalah perkara apa? Ini Mati su'ul khotimah gitu. nah iya, Gitu aja. akhir daripada hidupnya. Itu fitnah paling besar ketika orang masih hidup. Dia bakal su'ul khotimah, tapi bakalan husnul khotimah. Gitu. Pokoknya sepanjang kita hidup, ya itu yang dimaksud dengan fitnatul mahya, ya ujian-ujian ketika kita masih apa? Nah, masih hidup. Ya ujian pasti banyak aja, emang manusia diciptain buat susah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad tuh di lauk tuh. Lauk simu ya. Ya, lauk. Al-balad. Iya, kabad kan kabad berarti kesusahan. Berarti orang dari kapan aja susah terus. Jangan kan kita masih hidup, masih di perut aja udah susah. Ya kita nggak ngerasain orang tua kita susahin, nenek gua ngapain ntar nih, ngapain udah susah. Pas keluar ya terus-terusan aja itu. Iya, imunisasi lah, inilah. Jadi hidup itu penuh dengan bahaya-bahaya mulu kita gitu loh. Tantangan ini begitu. Kabat ya. Iya. Nah puncaknya tuh di sini dibilang apaan tuh? Amrul khotimah ketika dia mau mati, husnul khotimah, su'ul khotimah puncaknya tuh. Karena di situ kita udah makin kagak berdaya. Terus Wa fitnatul mamati yajuzu ayyurada biha al fitnatu indal mauti udifat ilaihi likurbiha minhu. Dan fitnah kematian adalah boleh atau jaiz. ya bisa mungkin yang dimaksud. Mungkin yang dimaksud dengannya fitnah ketika mati yang disenderkan kepada dia karena dekatnya fitnah daripada kematian. Ini kemungkinan pertama nih. Jadi justru menjelang dicabut ruhnya itu yang disebut dengan fitnah batu, fitnah mamat. Karena emang agak ngebingungin nih. Fitnah mamat kita suka baca nih, mahya wal mamat. Cuman maksudnya apa tuh? Fitnatul mamat tuh apa? Ini ya jujurnya apa tadi? Ya jujur Nah, ini kemungkinan boleh gitu, boleh yang dimaksud dengan fitnah mamat itu yaitu ketika dia mati. Ya. Kan kalau orang mati masih hidup, nah itu likurbiha karena udah dekatnya, jadi dianggapnya udah mati aja dah begitu, orang sakarat maut. Nah. Terus Wa yakunul muradu bi fitnatid dunya ala haza qabla zalika. Dan adalah yang dimaksud dengan fitnah dunia di atas ini sebelum demikian itu. ini kalau pengen ngambil fitnah mamat itu pada waktu sakaratul maut, berarti fitnah dunia ya sebelum itu, sebelum sakaratul maut gitu. Terus Wa yajuzu ayyurada biha fitnatul qabri. Dan mungkin bahwasanya yang dimaksud dengannya itu adalah fitnah kubur. Wa qad sahha fil hadisi annakum taftanuna fi kuburikum al hadisa. Dan sungguh sahih di dalam hadis bahwasanya kalian itu bakalan dapat fitnah di dalam kubur-kubur kalian. Al hadis. nah iya, berarti di kuburan dapat apa tuh? Dapat fitnah, azab bukan? Beda di Ana saya pernah baca itu. Azab kubur apa fitnah? Beda. Beda. Karena kalau kita bilang fitnah kubur itu azab kubur, berarti di sini numpuk dong. Kan udah ada wamin azabil kubri. Pemborosan Nah iya, kok fitnatil mamat azab kubur lagi? Bukan. Jadi fitnah kubur itu ya ada dan dia bukan apa tuh? Azab kubur. Bukan azab kubur. Pertanyaan munkar nakir itu Nah, masalah. iya pertanyaan munkar nakir kan pasti tanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu. Nah tuh setan gangguin tuh. Setan gangguin. Ya. Makanya diminta tuh kata Nabi diminta apa itu doain biar
tasbit. Ya, kalau kita sih bentuknya itu model talqin gitu. Sabatakallah. Nah, iya kan doa itu agar diberi ketetapan gitu. Ketetapannya apa sih orang mati ketetapannya? Maksudnya itu dia emang matinya beriman pasti tanya tuh nanti apa ya? Jawabannya sesuai dengan apa yang begitu dia kasih ketetapan gitu jangan talqin. Nah, orang kita memahami tasabut itu tasbit yang disuruh Nabi itu diantaranya talqin. Apabila ditanya oleh malaikat ini man rabbuka maka jawablah kan gitu kan talqin kan isinya. Nah, gitu sama. Jadi kemungkinan juga di sini fitnatul mamat itu ya fitnah-fitnah yang ada dalam kubur, godaan-godaan setan. Terus pertanyaan apa tuh? Pertanyaan mungkar dan nakir akan ditanya. Orang kan walaupun di sini kita udah diapalin, tetap aja kita lupa, ya kan? Ya, ulangan aja lupa ya. Iya. Kalau udah kasih tahu bocoran kalau kata Gus Wan. Udah kasih tahu bocoran. Pas ditanya apa imammu, imam saya Ustadz Asep. Imam sholat. Imam sholat. Lah iya, kan gitu. Imamnya siapa ya? Oh iya Ustadz Asep, Ustadz Asep. Imam sholat. Kan yang lainnya ditahu kan anak SD kan gitu nanya man rabbuka man nabiyuka lancar mau kiblatuka pasti tanya apa imammu wah Ustaz Asep disebut. Terus wa bihaza la yakunu mutakarriran ma'a qawlihi azabil qabri li'anna al-azaba murattabun alal fitnati wasababu ghairul musabbabi, dan dengan ini tidaklah menjadi pengulangan bersama ucapannya azab kubur karena bahwasanya azab itu berturut-turut di atas fitnahnya dan sebab itu tidak disebabkan. iya sebab ami musabab ya beda gitu loh. Oh, jadi fitnah itu sababnya dari sabab itu mengakibatkan azab kubur gitu. Kan beda. Sebab asbab ya. Lah iya sebab ami musabab ya beda. Bukan, Ya. Orang minum apa ya? Minuman keras terus dia mabok kan beda sebabnya dia minum keras mengakibatkan dia mabok kan beda antara sebab ami musabab. Jadi fitnah kubur berarti sebabnya dampak dari fitnah kubur apa azab kubur gitu. Jadi nggak ada penumpukan, nggak ada pengulangan di sini. Fitnatul mamat ami azab kubur kalau kita maknain tadi ya, fitnah dalam kuburan kagak masalah. Terus Wakila fitnatul mahya al-ibtila'u ma'azawali sobri. Dan ada yang mengatakan fitnah kehidupan itu adalah cobaan beserta hilangnya kesabaran. Wa fitnatul mamati as-su'alu fil qabri ma'al hayrati. Dan fitnah kematian yaitu pertanyaan di dalam kubur bersama kebingungan. iya. Jadi sekarang di sini yang kita lihat dari ada kata-kata di sini azab kubur ini udah menunjukkan kalau azab kubur tuh apa? Ada. Ya ada azab kubur ada kan banyak juga orang kali ya. Iya nggak ada azab kubur karena di Quran memang kagak saklek. Coba di Quran nyebutnya ada azab kubur. Ayatnya benar-benar saklek gitu ada azab kubur. Kagak ada. Alam kubur ada. Bainahuma apa tuh yang ada? Barzakul la yabghiyan. Bukan sama laut. Mimaro buka apa sih ada barsah gitu. Ya. Tapi itu kan nggak nyebutin masalah apa tuh, nggak masalah nyebutin azab kubur. Cuma kehidupan. Cuman kehidupan di alam barzah. Lagi di Yasin ada man ba'asana mim marqadina. Jadi pas dibangkitin kan siapa yang bangunin kita dari tidur kita nih? Berarti itu nyaman dong orang kafir. Sampai ngomongnya marqadina. Dari kita lagi tidur kok dibangunin nih. Nah, orang di azab kubur harusnya kagak senyaman itu. Sakit harusnya. Dibangunin malah girang, bagus pun dibangunin. Jadi berhenti nih azab kubur. Iya, tapi tuh man ba'asana mim marqadina. Nah, ada rahman. Lah iya. Kok dia bisa ngomong mim marqadina kalau memang ada azab kubur? Nah, itu alasan orang yang kagak yang nolak adanya apa tuh? Adanya azab kubur. Tapi kalau yang bilang ada azab kubur ya jelas nih Nabi nyuruh berlindung dari azab kubur kok. Masa azab kuburnya kagak ada. Nabi suruh minta apa? Minta perlindungan. Berarti azab kubur tuh ada. Terus di Quran ada juga an-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa asyiya. Neraka diperlihatkan di waktu pagi dan sore. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab.
Dan ketika terjadi hari kiamat disuruh masuklah itu Fir'aun dan pengikutnya kepada azab yang pedih. Berarti kan ini kejadian an-naru yu'raduna 'alaiha itu sebelum hari kiamat. Kapan tuh berarti mereka dikasih lihat itu apa neraka itu pagi dan sore. Ya jelas adanya di mana? Di kuburan, bukan di kiamat, karena habis itu baru terjadi kiamat. Wa yauma taqumus saatu baru disuruh masuk neraka. Ya di Quran memang ada tetap azab kubur, cuman kagak saklek banget gitu loh. Kalau ini kan saklek banget nih, wa min azabil kubri. Nah, benar-benar saklek kalau ini mah. Belum disebut. Nah, itu ada lagi apa tuh? Yang Nabi orang lagi diazab tuh. Kan ini ada 2 orang lagi diazab di kuburan. Ya iya, wa ma yu'azabani iya min kabirin kan gitu kan. Nanti Nabi tancepin ini, berarti kan orang ada lagi diazab kubur. Berarti orang ada, azab kubur tuh ada gitu. Amal awal yang pertama maka dia tidak gitu. La yastanzihu minal bauli, ya kan? Karena dia kencingnya nggak rapi, akhirnya kan dia jadi najis. Akhirnya karena najis, iya sholatnya jadi apa? Jadi kagak sah. Tuh orang masih sholat loh, masih sholat karena kurang satu syarat diazab. Gimana orang yang kagak sholat? Iya lah kita pikir loh, gimana orang yang kagak sholat tuh dia masih sholat sebetulnya, cuman dia kagak teliti aja, najis ini aneh, karena kencingnya kagak bersih, masih diazab. Gimana orang yang kagak sholat? Ya. Makanya wajar lah kalau ulama pada bilang orang kalau kagak sholat mulu tuh udah dianggapnya apa? Kafir. Ahadul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarokaha faqad kafir. Jadi usah dikafir-kafirin tuh orang mereka kagak sholat tuh gara-gara kafir. Ya? Karena dia tahu ajan, dia tahu wajib. Lah iya. Itu jelas Nabi yang ngomong, bukan Imam Syafi'i lagi yang ngomong. Ini ngomongnya Syafi'i dipakai bu. Itu yang ngomong Nabi tuh paman taroka pakot kapan udah jelas tuh udah kagak sholat baru kita kagak puasa. Ya. Bahkan ada di kitab saya baca, mendingan ada alul kitab di rumah kita daripada orang Islam tapi kagak sholat. Mendingan ada orang Yahudi orang Nasara. Saking Iya masih mending begitu loh. Ya kalau dia istilahnya, kalau zaman dulu masih bisa dinikahin lah perempuannya gitu. Tapi kalau orang murtad lah. Bahasa gregetan udah Ji itu mah ya. Udah gregetan mending gue merah. Iya begitu, nah bahasanya begitu. Mending gue mandiin anjing gitu ya. Iya bahasa kesel gitu loh. Tapi saya tahu hukumnya begini tapi dia kagak sholat. Iya, hukumnya tahu, waktunya dia tahu, rakaatnya dia tahu, azabnya dia tahu dan dipercaya dia ada azab itu dipercaya lagi kagak sholat. Kalau kemarin seperti itu mendingan Ahok daripada Islam tapi korupsi mulu. Tapi tak ada landasan itu dari dari Quran ada landasan itu. Ada surah Yusuf. Tahu berapa? Enggak, di surah Yusuf ada. Surah Yusuf itu raja yang mimpin Yusuf muslim ya kagak? Enggak. Belum muslim. Enggak muslim tapi dikasih mimpi sama Allah. Dikasih mimpi apa tuh? Sab'a baqaratin simanin. Oh, yang ini yang ayat lawanan enggak boleh memilih pemimpin orang kafir. Oh, iya itu yang Al-Maidah. Iya, Al-Maidah. Al-Maidah ya. Iya. 1 ya. Iya. Karena Surah Yusuf jelas itu pemimpin kafir kok, tapi Allah kasih petunjuk lewat mimpi. Gimana kurang ini gitu loh. Allah kasih petunjuk. Karena adil orangnya. Yusuf yang dikeluarin dari mana? Dari penjara. Ini enggak salah, ini adil. Yusuf yang orang mana-mana diangkat jadi apa? Jadi menteri diangkat. Emang Yusuf orang mana? Emang orang Mesir bukan. Orang Mesir kan ego nasionalnya tinggi. Kan Yusuf yang bukan orangnya diangkat. Ya, walaupun memang itu ada yang bilang itu masa-masa ketika Mesir dikuasai oleh orang-orang non Mesir. Jadi sejarah Mesir itu ada 200 tahun itu dikuasai oleh orang-orang non Mesir. Itu istilahnya itu periode Heksos. Heksos, orang-orang Heksos. Pendatang tapi tahu-tahu bisa nguasain apa tuh? Nguasain Mesir. Nah diduga Yusuf hidup di zaman itu tuh. Makanya Yusuf akhirnya bisa ngangkat jadi apa? Jadi menteri. Kalau dia hidup di zaman Fir'aun yang benar-benar orang Mesir, kagak dapat tempat. Musa aja kagak dapet tempat. Orang Mesir ya? Iya, Musa aja segitu pintarnya masih kagak dapet tempat. Jadi sebenarnya ada tuh alasan itu pemimpin kalau memang dia adil walaupun dia non muslim Allah bakal bela dia dibanding pemimpin muslim tapi korupsi mulu Allah nggak bela. Ada tuh landasan Quran itu ceritanya cerita raja yang zaman Nabi Yusuf. Jadi itulah
Ini azab kubur tuh. Ini orang salat aja masih sholat. Gimana orang kagak sholat ya Allah Rabbi. Ini orang sholat aja masih salah juga. Yang sahun ada lagi tuh Wailun. Iya. Di musholin. Itu udah sholat dia. Iya. Cuma kenapa kita begini gitu kita anggap remeh aja gitu. Giliran yang Hal sepele. cuma hal sepele langsung kafirnya orang ini kafir. Masya Allah. Lu bid'ah tuh, ahli bid'ah tuh. Tuh ya Allah Rabbi. Tuh maulid bid'ah tuh kafir. Giliran begitu orang dikata kafir, entah orang kagak sholat tuh kagak kata kafir. Orang kagak puasa lu kagak kata kafir. Gila orang maulid apa begini dikata kafir, orang ngucapin gini, aduh ya Allah. Terus Wa fitnatul masihid dajjali yumkinu ayyurada bil fitnatil ikhtibari wal imtihani. Fitnah al-masih ad-dajjal itu mungkin bahwasanya yang dimaksud dengan fitnah ujian dan imtihan, sama ujian juga. iya. Wal masihu bitakhfifi wa tasydidi, dan lafaz al-masih bisa dibaca dengan takhfif, bisa dibaca dengan tasydid. Apanya? Al-masih Dajjalnya. Al-Masih. Iya. Sinnya. Sinnya. Sinnya Al-Masih. bisa al-masih, bisa al-masih gitu. Ada yang bilang kalau buat dajjal pakai tasdid biar ada bedanya gitu loh. Al-masih. Tapi kalau buat Nabi Isa Al-Masih. al-masih ya gitu. Bisa masih. Tapi di sini ya Dajjal mas. bisa dua jalan sih, bisa dua jalan. Mesih. Messi, kalau Messi Messi kan S-nya 2, berarti tasdid. terus di Dajjal. Masih dua. Berarti masih Al-Masih juga berarti ya. Siapnya. Aku sudah tahu. Fal awalu lamsuhu Limashihi. al awalu limasihil ardi. Yang Ardo. pertama Ardo. limasihil ardo. Maka yang pertama karena menyapunya dia akan tanah. Iya, buminya dilewatin dajjal, sudah lewat diapain? Sapu. Bukan disapu, dirusak. Rusakin. Oh. Rusakin, bersih, rusak begitu. Ya, kalau nyapu macam pasukan oren tuh. Pasukan oren dikata dajjal. Dajjal. Kagak, dia mah nyapunya tuh maksudnya nyapu ngerusak. Dajjal. Terus Wasani likaunihi mamsuhul aini. Dan yang kedua mamsuhal aini. Yang kedua karena keadaannya dia itu sebagai yang gosok matanya. iya, ini buta nggak berfungsi. Mata satu yang disebut mata satu. Iya. Nah, Jadi itu mamsuhul ain mata apa? Yang digosok kan? bukan, ini nggak bisa ngelihat, matanya nggak berfungsi. Buta. Iya. Nah itu kan ya hadis yang Nabi Umar marahin kan orangnya buta juga tuh. Buta sebelah juga. Itu orang buta diduga dajjal. Mamsuh kan asalnya kehapus. Iya, mimsahatun apa artinya? Penghapusan. Nah iya berarti matanya tuh iya fungsinya tuh kehapus, jadi nggak bisa ngelihat. Iya. Kenapa nggak pakai bahasa buta aja gitu? Kan lagi masaha. Berarti kalau dia nggak pakai bahasa buta, asalnya mungkin bisa ngelihat kali. Asalnya dia ngelihat, cuman penglihatannya itu apa? Hilang. Gitu kalau yang buta kan akma emang buta dari kecil. Nah, Nabi Isa yang bisa disembuhin apa? Akma apa di Quran? Akma berarti yang bisa disembuhin sama Nabi Isa itu orang yang buta dari kecil. Bukan yang buta iya, bukan yang butanya mendadak pas udah gede. Itu mah katarak jangan suruh ke Nabi Isa. Tapi yang buta dari kecil, nah itu karena kan itunya kan wayuk mihul maha wal abroso begitu dah. Pokoknya saya pernah baca tafsiran itu Isa, jadi bisa nyembuhin buta dari kecil. Buka ini ada. Wal masihu yutlaku ala Isa ibni Maryama wa ala Dajjali. Nah ini ada. Dan Al-Masih dimutlakkan di atas Nabi Isa bin Maryam dan di atas Dajjal. Wa haka ba'duhum bil kha'i fi Dajjali, dan ada yang menghikatkan sebagian mereka dengan huruf kha.
pada untuk Dajjal. Jadi masih. 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 Nanti kalau masakho dirubah artinya. Iya, masakho kan dirubah. Musikhot. Terus kalau buat Musikhot kan dirubah. Umat-umat zaman dulu kan musikhot diubah menjadi apa parun, menjadi tikus. Musikhot bahasanya. Musikhot kirodatan diubah menjadi kera. Kalau memang pakai kho. Sumakhtulifa fi talqibid dajjali bil masihi. Kemudian diikhtilafkan pada laqab Dajjal dengan Al-Masih. Wakila li'annahu mamsuhul aini. Maka ada yang mengatakan karena bahwasanya itu matanya buta. Wakila li'anna ahada saqai wajhihi mamsuhan la ainun bihi wala hajibun. Dan ada yang mengatakan juga karena bahwasanya salah satu dua sisi wajahnya itu terhapus, tidak ada mata padanya dan juga tidak ada alisnya. Berarti rata. Tertutup ya. Bukan rata berarti. Rata. Nah, mukanya sebelah sini tuh rata. Bulu mata gitu ya. Lah iya semua berarti mata bener lah. Kamu ya muka segini doang. Iya. Iya. Tertutup bulu mata. Soko iya apa tadi? Dua sisi. Iya. Iya, syaqqai wajhihi. Jadi sebelahnya benar, sebelahnya lagi rata. Karena di Cibubur kan setan mumun rata semua ya. Setan mumun rata semua. Nanti dia kagak sebelahnya two face. Terus Wa amma Isa fakila belum. Gila. Wakila li'annahu Wakila li'annahu yamsahul arda iza kharaja. Dan ada yang mengatakan karena bahwasanya dia itu menyapu tanah apabila ia keluar. iya yang merusak lah gitu. Merusak. Dia asal keluar sono merusak. Nyapu mau bersih katanya dia. Bisa nyapu yang kabak-kabakin. Dia kabak-kabakin. Rusak mana? Jadi Dajjal ya beda sama apa tuh? Sama Ya'juj dan Ma'juj. Beda. Tahu keluarnya dari mana keluarnya? Ya'juj. Hah? Ya'juj. Ya tapi Dajjal dulu. Keluarnya. Ya'juj dulu. Kalau Ma'juj ini juga tuh ngerusak juga tuh parah nih mah. Ini sifatnya makan. Apanya? Kalau Ya'juj itu menghancurin manusia apa ngajak manusia juga? Apa gimana? Lah, kayaknya dia perang Oh ya Ya'juj Ma'juj. Ngerusak. Rusak. Membunuh-bunuh juga gitu, membunuh manusia. Iya, sampai Allah aja mau dibunuh. Allah dibunuh, ada dia kan ngebunuh Allah. Pakai panah digituin. Bos. Dus. Pas balik panahnya belum darah. Allah udah kita bunuh. Gitu. Ada hadisnya panjang itu. Ini dari mana? Apanya? Itu dari mana? Lah enggak tahu. Gitu. Asal lewat apa itu? Lewat danau habis. Diminum. Habis. Kering. Gitu. Ada hadisnya panjang itu hadis itu. Yang kata Nabi, pokoknya zaman ini yang apa itu sehari lamanya seminggu, terus seminggu satu hari ada lamanya seminggu, ada lamanya sebulan, ada satu hari lamanya setahun. Nah, sahabat nanya lah kalau yang satu hari lamanya setahun kita sholatnya gimana tuh Rasulullah? Berarti masih bikin ibadah berarti sahabat di situ kita sholatnya gimana tuh Rasulullah? Ukur aja kata Nabi, ukur ya jangan ngitung kalau sehari setahun jadi 5 waktu doang, agak diukur berarti. Nanti Dajjal kan kalau nggak salah akhirnya lawannya Nabi Isa ya. Iya. Iya Nabi Isa lawannya. Dan Ya'juj Ma'juj juga kan Imam Mahdi apa? Bisa. Yang mana ya? Kagak ya. Dajjal Ma'juj matinya bukan begitu. Allah kasih ulat. Iya ulat tuh diserang ulat. Kan yang doa siapa yang doa? Imam Mahdi apa Nabi Isa? Iya dan doa ya. Yang doa kan buat bersihin bangkai-bangkainya. Iya. Akhirnya dikasih banjir. Iya, bersih lagi banjir itu. bersih. Iya. Kok dikitnya banjir jadi kotor. Anjir kotor. Terus. Wa amma Isa faqila summiya bizalika li'annahu kharaja min bati ummihi mamsuhan biduhni. Dan adapun Nabi Isa maka ada yang mengatakan dinamakan dengan Al-Masih karena bahwasanya ia keluar dari perut ibunya
digosok dengan minyak. Iya, diminyaki, udah berminyak. Diminyaki. Orang sekarang, orang Kristen sekarang kan ada istilah begitu, diminyakin gitu, diurapin tapi apa bahasanya itu, diurapi apa bahasanya? Kayak Ida Dayak gitu ya. Diminyakin. Bukan dimandiin, itu mah dimandiin. Oh enggak, ada diurapi, saya cari di Google. Tradisi Kristen sampai sekarang gitu, karena ini. Jadi Nabi Isa tuh diurapin gitu. Terus Bukan diungkep, bukan. Ayam. Pas Pak gitu. Wakila li anna Zakaria masahahu, dan ada yang mengatakan karena bahwasanya Nabi Zakaria menyentuhnya. bukan sama Usap. diusap juga iya. Usap. Wakila li annahu kana la yamsahu za'ahatin illa bariun. Apa baro'a? Illa Bari'ah. Bari'ah. Dan ada yang mengatakan karena bahwasanya adalah ia tidak menyentuhnya akan orang yang cacat kecuali sembuh. Iya, ya orang yang punya penyakit asal main Nabi Isa diapain? Kalau dipegang jadi apa? Sembuh. Ya, sembuh. Nggak diobatin nggak, dimasaha doang, diusap doang. Nggak ada minyaknya tuh, nggak ada. Hah? Nggak ada. Makanya kan tuh yang pengobatan yang di orang Katolik kan begitu. Oh iya. Oh iya, nih orang sakit nih, diusap pendetanya. Ini kan, karena memang dulu Nabi Isa begitu, orang diusap gini sembuh, diusap gini sembuh. Sampai sekarang tuh dipakai main di pengobatan. Terus Wakila li annahu kana yamsahul arda bisiyahatihi. Dan ada yang mengatakan karena bahwasanya adalah ia mengusap akan tanah dengan perjalanannya. iya, Nabi Isa kan pengembara sono sini gitu. Wakila li anna rijlahu kanat la akhmaso laha. Dan ada yang mengatakan karena bahwasanya kakinya dia adalah tidak bisa ketekuk. Bukan, nggak ada aninya, Kakinya nggak ada betis. Oh, ada mesti la akhmaso. nggak pendek. Nggak ada betis ya. Kakinya tidak ada betis. Tuh bener kan, perminyakan, minyak urapan, tuh bener. Meminyaki atau mengurapi adalah sebuah ritual. Udah bener. Enggak ada betisnya berarti kuat apa malah lemah kaki? Yang dari jalan Ya nggak tahu dah. Namanya gak gila. Terus Wakila dilapsihi lilabsihi al-musuha. al-musuha. Dan ada yang mengatakan karena mengusapnya Enggak memakai. karena karena memakainya selampet. Bukan, musuh tuh ini pakaian. Oh, oke. Ada yang bilang pakaian bulu, ada yang bilang musuh tuh yang pakaian yang jahitannya kasar. pakaian tebel deh ya. Ada miskin ya? Tapi bukan berarti pakaian bagus, bukan, karena Nabi Isa tuh terkenal anunya, Miskin kan? terkenal zuhudnya, iya zuhudnya terkenal banget Nabi Isa. Harum berarti. Nggak punya. Terus Wakila wa bil ibroniyati masihon wa urriba bil masihi. Maka ada yang mengatakan al-masih itu adalah bahasa Ibraninya masih. Maka diarabkan dengan al-masih. iya, jadi Lebih itu Arabin ya? iya berarti bahasanya bahasa saduran gitu loh, asalnya dari bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani bahasa Arab mirip banget, mirip. Ya, kebanyakan kho-nya dia mah kayak kho. Apanya? Kalau ngomong kebanyakan kho. Iya, tapi mirip dah pokoknya mirip. Karena satu rumpun, namanya bahasa apa? Namanya bahasa Arab. Coba aja lihat filmnya Mel Gibson yang Yesus tuh, kan dia pakai bahasa Ibrani ngomongnya. Ini Mel Gibson nggak mau pakai bahasa Inggris, pokoknya pakai bahasa aslinya tentang yang penyaliban Yesus itu tahun 95, aku nggak salah tuh film. Nah itu kan di situ ngomongnya dengerinnya bahasa Ibrani itu, mirip banget bahasa Arab. Saya pas dengar lah, bahasa Arab ini ngomongnya, nggak taunya pas baca di latar belakang filmnya gitu, emang dia pakai bahasa Ibrani, Mel Gibson. Terus
Wakila al-masihu as-sadiqu, dan ada yang mengatakan al-masih itu artinya jujur. Wakila ghairu zalika, dan ada yang mengatakan selain demikian itu. Fal hadisu yadullu ala istibabid du'ai ba'da tasyahudi, dan maka hadis itu menunjukkan di atas kesunahan doa setelah tasyahud. Wa afdaluhu ma amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihi bit ta'awuzi min arba'in. Dan abdolnya apa yang Nabi perintahkan dengannya dengan berta'awuz dari 4 hal. Qala ulama'u wa tarkuhu biduni uzrin makruhun wa inda ahli zahiri wujubuhu li wurudi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Ulama berpendapat meninggalkan baca ta'awuz itu dengan tanpa uzur hukumnya makruh, dan menurut Daud Az-Zahiri wajib baca ta'awuz karena waridnya perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar ini tuh. Iya, ada lagi sebenarnya Ahmad bin Hanbal juga Wal yasta'iz. udah kali ya. Lagi terkait ini yang doa Allahumma inni a'udzubika itu ada keterangan kenapa Nabi milih 4 doa ini, kenapa enggak doa lain lagi? Tahu dah. Ada Ini kan sahabat ya, ketika- ini doa-doa. Ini doa lagi bro. Tanya, Enggak ada lagi doa-doanya. Sebetulnya kan intinya kita boleh doa apa aja. Iya, doa kan boleh apa aja sebetulnya. Tapi kan pengen pakai yang Yang pakai Nabi. Berarti apa yang dipilih Nabi itulah yang apa tuh? Yang prioritas. Ya emang kita paling prioritas ya selamat dari ini udah. Selamat dari jahanam, selamat dari ini, begitu. Kalau kita minta harta yang banyak tapi nggak selamat dari jahanam, apa artinya? Tetap pilih mintanya ini. Ya, jadi mungkin dilihat prioritasnya kali begitu loh. Dan ini apa ya, umum gitu buat dipakai semua umatnya. Begitu kan? Kalau misalkan Nabi pilihin biar jadi orang yang alim, kan belum tentu semua. Begitu kan. Yang kaya belum tentu semua orang yang kaya belum minta kaya lagi. Tapi kalau ini kan pasti semua perlu gitu loh. Mau orang kaya kayak orang kayak orang pintar kayak orang bodoh pasti perlu nih. belum mencapai. Iya. Belum mencapai. Masih hidup. Tapi nanti bakal ada lagi nanti. Ini hadis berikutnya. Ya, hadis berikutnya. Ini dalam Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.